Jangan sampai lengah. Harus diserap benar-benar ilmu yang disampaikan oleh Kak Feryadin ini. Harapan saya setelah Kak Feryadin menyampaikan, usaha itu langsung besar. Ini pintu gerbangnya, pintu gerbang menuju keberhasilan. Serius, amati, teliti, aplikasikan. Oke. Saya panggil Kak Feryadin untuk memberikan materi 1 dan 2. Waktu dan tempat saya persilakan. Tepuk tangan untuk Kak Feryadin. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi 3 kali ya. Tadi mengupdate. Pagi 3 kali, luar. Tetap semangat. Semangat pagi. Belum kompak. Lagi. Semangat pagi. Luar biasa. Baik, terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum saya mulai, seperti dikatakan oleh MC-nya, kita belajar saling mendengarkan. Iya, Bos. Ya. Baik, benar, salah, tidak, nanti nampung dulu. Nanti dipilah. Ya. Kenapa Tuhan kasih 2 telinga, 1 mulut? Ya, memang disuruh minta untuk lebih banyak mendengar dulu. Dan itu kita sedang belajar bagaimana mengatur mindset sendiri. Di materi pertama ini, bagaimana kita punya mindset itu mampu diolah. Sekarang lihat pointer ini. Kalau dari sudut pandang Bapak Ibu, itu ada tombol nggak? Ada tombol nggak? Nggak ada. Dari sudut pandang Bapak Ibu ya, saya yang hanya lihat tombol itu. Untuk bisa sampai pesan saya ini, harus dengar dulu saya. Ngerti maksud saya ini Bapak Ibu sekalian? Jadi memang harus kita mendengarkan dulu, baru kita bisa saling memahami satu sama lain. Itu intinya, artinya kita memang ternyata selama ini yang susah belajar itu bukan belajar berbicara, tapi belajar mendengarkan. Itu yang susah, dan itu yang perlu dilatih. Makanya tampung semua dulu informasinya. Kita punya hak untuk memilah, untuk memfilternya, mana yang memang untuk dikonsumsi, mana yang tidak. Ya. Jadi orang-orang sukses itu biasanya yang suka mendengar, baru dia action dengan apa yang dia pahami. Dan ternyata proses mendengar itu, dari literasi itu orang bisa mendengar. Dia baca itu sebenarnya dia sedang mendengar celotehan atau uraian atau deskripsi dari penulis. Sebenarnya dia sedang mendengar itu. Nah, makanya kita ini pun juga, jadi mendengar itu ada dari proses visual, ada proses audio. Itu. Nah, tapi yang biasanya orang susah itu mendengar proses audio. Karena ada banyak distraksi, banyak penghambat. Makanya salah satunya HP. Kadang-kadang kita ini sedang berada di sini, namun tidak sedang berada. Yang mana yang tidak sedang berada? Kesadaran kita kadang-kadang kita tidak aktifkan. Memang badan di sini, tapi sadarnya yang kurang. Itu kadang-kadang mikir itu, mikir ini, sehingga apa? Orang saat ini dia terlalu khawatir dengan masa depan, ya, dan terlalu terintervensi oleh masa lalu, sehingga hari ini dia tidak bisa fokus. Terlalu banyak campur apa yang tadi itu yang belum selesai, terus masih kekejar apa yang belum tercapai, sehingga hari ini pun tidak bisa dia konsentrasi. Ya, sekarang kita coba tes konsentrasinya. Kalau saya bilang ayam, ya, itu coba kita latih olahraga dulu pagi-pagi nih, karena tidak olahraga mungkin kurang olahraga. Ayam itu duduk. Kalau saya bilang ayah, itu berdiri di tempat saja, ya. Kita tes konsentrasinya.
Ya, jadi agak mundur sedikit lah biar tidak tabrakan. Ya. Oke. Kalau ayam apa tadi ayam? Duduk. Kalau ayah? Gini. Oke. Ayam. Oke. Oke. Ulang. Ayam. Ayah. Ayah. Oke. Ulang lagi. Ayam. Agak tepuk tangan untuk kita semua. Oke, satu. Kita benar mau ngetes dulu nih orang ini memang teliti jeli apa enggak nih. Kalau saya tepuk tangan, tepuk pagi sekali, ya, tepuk siang 2 kali, tepuk sore 3 kali, tepuk malam setengah. Karena orang tidur malam itu, nggak boleh kita tepuk tangan, ya. Tepuk pagi, oke sekali ya. Nanti harus nanya dulu tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam, ya setengah, pintar kalau gitu. Lah sekali lagi, tepuk sore, tepuk siang, malam. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih banyak sudah mau bermain sebelum kita belajar. Ya, kata kita di sini bersenang-senang ya. Katanya Pak sambutannya tadi Pak Suhartono, kita sedang belajar untuk bersenang-senang. Jadi pencapaian kita hari ini berharap modul 1 dan modul 2 ini kita setidaknya menguatkan mindset. Yang pertama, bagaimana digital ini meningkatkan omset atau usaha kita. Dan yang kedua, setelah usaha dimiliki, tools apa yang perlu kita pakai untuk bisa eksis di media sosial atau di platform. Ya, jadi itu 2 harapannya. Dan setelah nanti didaftarkan usaha Bapak Ibu di Google Business Profile, jangan lupa untuk screenshot. Ada 2 yang akan di screenshot dan dicek oleh panitia nanti sebelum Bapak Ibu balik ke rumah, yaitu screenshot Google Business Profile dan screenshot Trip Advisor yang nanti akan dibuat bareng-bareng. Itu. Dan nanti setelah istirahat minta tolong di-download dulu di Play Store itu Trip Advisor. Ya, di Play Store nanti di-download itu supaya nanti enggak kita nunggu lagi, tinggal kita eksekusi. Oke, kita lanjut ya. Jadi zaman digital ini saat ini kita sedang merasakan online telah mengubah peradaban manusia. Adab itu, ini akar kata peradaban itu sebenarnya adab. Ya, dia berubah budaya itu. Yang awalnya tidak mengenal online, yang jauh tidak tahu bagaimana cara mengkomunikasikan hanya lewat perantara konvensional, sekarang sudah sangat mudah dan merubah gaya kita, gaya hidup kita. Nah, apa yang berubah? Perilaku kita sebagai pribadi dan sebagai konsumen sudah berubah. Kira-kira benarkah diri kita ini berubah dari konsumen yang harus pergi ke toko langsung cek barang, apakah bisa langsung cek dengan picture-nya saja atau gambarnya saja? Iya, saat ini sudah terjadi. Makanya kenapa digital itu salah satu cara untuk kita mengakseskan produk kita. Pertanyaannya, produk itu berapa jenisnya? Produk itu ada 2, barang dan jasa. Barang itu bisa hak milik pembeli, sedangkan jasa tidak bisa, hanya hak pakai. Ya, jadi itu. Nah, pertanyaannya kita sedang jual yang mana ini? Apakah dia terpisah? Tidak. Dia dua-duanya saling berkaitan satu sama lain. Kita jual barang, setidaknya kita harus berjual servisnya kita juga, karena itu kesan. Oke. Yang kedua, perilaku kita dalam berkomunikasi sudah berubah. Saat ini komunikasi jarak jauh mudah nggak? Iya, dan itu sudah terjadi. Yang dekat bisa jadi jauh, yang jauh bisa jadi dekat. Ya. Dan saat ini pun juga
orang berkomunikasi sudah tidak lagi hanya sekedar oral, sudah banyak dengan teks atau surat menyurat korespondensi menggunakan teks elektronik. Sekarang ada email, orang berkomunikasi, ada aplikasi lainnya. Itu sekarang sudah sedang ada di diri kita saat ini. Selanjutnya, perilaku kita dalam mencari informasi sudah berubah. Dulu orang cari informasi lewat koran, lewat majalah. Sekarang korannya sudah di genggaman kita semua itu. Mau koran yang berbahasa Inggris, mau koran yang bahasa Indonesia, bahkan koran berbahasa lain pun sudah ada. Saking dunia itu dalam genggaman, hanya nyawa yang mungkin belum bisa kita genggam itu. Ya, saking apapun yang ditawarkan dunia itu sudah ada dalam genggaman. Makanya mudah-mudahan apa yang kita miliki saat ini memang kita bisa amanah. Jangan sampai ini kita terjebak, kita diberikan kemudahan tapi kita terjebak di dalamnya. Harus kita manfaatkan, cari kebermanfaatannya. Keempat, perilaku kita dalam membaca berita sudah berubah. Kayak tadi, orang bangun biasanya nunggu koran datang. Sekarang bangun, buka HP, buka berita HP. Ya sekarang sudah berubah semua. Udah teknologi. Mau tidak mau, suka tidak suka, kecil sampai tua, mereka harus bisa beradaptasi dengan ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara pengawalannya? Ya kita harus punya strategi. Apalagi saat ini, yang namanya internet ini, dia sudah masuk ke ruang-ruangan kita, sudah masuk ke kamar anak-anak. Tinggal kita yang belajar untuk memproteksi. Makanya dia memang ada dampak negatif, ada pula positifnya. Bagi pengusaha dia gunakan untuk memang bagaimana mencari laba, untung, dan sebagainya. Kelima, dengan mudah kita dapat membuat media sosial sendiri dan bebas berekspresi dan berkreasi. Untuk apa sih kita punya media sosial? Berekspresi kan? Untuk menunjukkan eksistensi siapa kita. Ingin kita menunjukkan branding diri. Itu kebanyakan. Nah sekarang pertanyaannya, is that enough? Apakah itu cukup untuk diri saja ditahu sama orang? Atau kita perlu gunakan media sosial itu untuk berusaha? Nah itulah kenapa Bapak Ibu di sini kita sama-sama untuk bagaimana mendaftarkan usaha kita. Bukan hanya sekedar media sosial itu untuk eksis pribadi, tapi memang untuk bagaimana kita berjualan di situ. Karena yang namanya jualan saat ini tidak mesti harus butuh tempat. Online itu udah menjadi tempat kita untuk berjualan. Itu saking dimudahkan. Cuman pertanyaannya, sekualitas mana kita punya barang? Walaupun kita punya lahan atau punya channel untuk bersosialisasi, tapi kalau kualitas barang kita kurang, ya percuma juga. Makanya ada yang saya pernah baca artikel yang mengatakan toko yang baru dibuka ini dia berusaha membangun citra, tapi lupa dengan rasa. Sedangkan yang di kampung itu dia kualitas rasanya bagus, walaupun citranya mungkin belum bisa sebagaimana toko-toko yang saat ini. Itu. Jadi memang, dan kemarin saya pergi ke Gerung itu, ternyata semua wilayah area sini dia pesan ceker ayam di sana, paling terkenal. Dia bilang, dan saya lihat tempatnya hanya kios kecil, tapi rasanya memang tidak bisa dikalahkan. Sampai semua sekolah yang ada di sekitaran Gerung itu kalau mau pesan makanan di sana kebanyakan. Dan itu tidak semewah ini ruangannya, tempatnya. Tapi itulah menjual rasa, menjual kualitas. Walaupun hebat promosi, tapi kualitas ya orang juga susah nanti mau menetapkan diri untuk terus jadi pelanggan. Kenapa ini? Jadi Bapak Ibu sekalian, saya berdiri di depan bukan bermaksud untuk menggurui, hanya menyentuh kembali apa yang sudah ada dalam diri Ibu, Bapak Ibu, yang sudah diketahui. Sebenarnya kita sedang sama-sama belajar. Yang boleh salah itu orang yang belajar, yang tidak boleh salah itu orang yang mengajar. Kalau dia salah dalam mengajar, selesai sudah itu. Akan salah terus-menerus. Tapi kalau orang yang baru belajar salah, itu adalah proses untuk terus memahami. Oke.
Yang terakhir, cara berbisnis berusaha juga telah berubah dan semua pelaku usaha besar, sedang dan kecil mendapat peluang yang sama. Keberadaan Google saat ini itu membuka peluang bagi semua pelaku usaha. Dulu orang hanya akses Yahoo itu hanya orang-orang tertentu, perusahaan-perusahaan tertentu. Tapi sekarang keberadaan Google ini dia bisa dimiliki dan digunakan oleh siapapun. Hatta itu baru orang pemula. Saking diberikan kemudahan. Jadi keberadaan kehadiran Google ini ikut proaktif ingin mempromosikan sebenarnya barang-barang kita, jualan kita. Hanya saja kita ini belum tahu tools yang mana, alat yang mana yang mau kita pakai nih, yang memang sedang booming mau dipakai oleh baik itu wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal. Nah, makanya disinilah kita gunakan dua tools yang memang akan memudahkan orang mencari. Karena di Google ini ada terintegrasi Google Search namanya, pencarian di Google itu, mesin pencarian. Kemudian Google Maps sama semua yang namanya berbau Google itu dua terintegrasi. Makanya nanti mendaftarkan sesuatu itu setidaknya menggunakan Gmail. Karena Google Mail itu akan terintegrasi dengan apapun yang kita pakai nanti. Dan nomor HP jangan diganti-ganti. Walaupun mudah diganti, ya biasanya lupa. Namanya manusia tidak pernah cepat ingatannya. Selalu ada yang baru, lupa yang lama. Itu. Dan lebih baik lupa password daripada lupa email. Ya, lupa password masih bisa kita forget password, datang pemberitahuan di emailnya. Tapi lupa email, nah lupa sudah mau email yang mana. Kayak kemarin kita latih kemarin, Bapak email yang mana saya pakai, yang mana saya tahu, baru saya cek ini. Itu saking banyak karakter yang kita temukan. Jadi jadi masalah, namanya juga orang baru-baru mungkin melek teknologi, baru buka pandangan bahwa ini seperti ini. Dan kemarin antusias sekali. Nah, mudah-mudahan kita juga saat ini antusias di situ. Oke, teknologi merubah wajah pariwisata. Wisatawan mencari tempat wisata lewat mesin pencari seperti Google. Iya, sekarang informasi terbaru, update informasi itu biasanya lebih banyak mereka mencari di Google. Sebelum mereka memutuskan untuk berangkat berkunjung ke destinasi, pasti ke Google dulu. Dia mengkomparasikan, membandingkan dulu. Oh, ini menurut si ini, menurut si ini semua, sehingga dia memutuskan mana yang terbaik dirinya. Kalau dulu kita minta brosur, minta word of mouth, word of mouth itu kayak dikasih tahu sama teman gitu, udah dapat informasinya dari teman. Nah, tapi biasanya itu lebih manjur juga, lebih kuat pengaruhnya kalau word of mouth itu. Kemudian wisatawan merencanakan berwisata mendapatkan rekomendasi lewat internet dan sosial media. Nah, makanya di sosial media itu salah satu referensi orang. Biasanya kalau ada influencer, ada orang yang berpengaruh yang bermain sosial media dan kita ikuti apa yang dia upload, biasanya kita tertarik untuk mau ngikut. Dia telah berkunjung kemana, ya bisa-bisa jadi referensi. Itu biasanya kita mengikuti sesuatu yang sesuai dengan selera kita. Ya, kayak misalnya bapak, ibu sukanya jajan-jajanan, pasti cari yang referensi di Instagram kah, Facebook kah, dimanapun itu, yang memang ada berbau dengan kuliner. Kalau mau cari yang fashion ya memang bukan passionnya di situ. Nah, dan itu biasanya kita akan dipertemukan dengan circle-nya kita. Makanya sekarang perbanyak relasi kayak gini nih, bisa menambah review untuk usaha kita nanti. Online travel agent menggantikan agen konvensional. Sekarang itu agen-agen konvensional, agen travel, agen konvensional itu yang dulunya brosurnya hanya dicetak, sekarang udah online. Bahkan agennya itu sudah ada di online. Contoh di Traveloka itu banyak tawaran paket. Bahkan penerbangan kita udah bisa beli di sana. Jadi semua udah bisa di online kan.
dan itu memudahkan. Banyak review dan ulasan mempengaruhi tingkat pemilihan objek wisata tertentu. Jadi semakin banyak review atau ulasannya, ratingnya semakin bagus, semakin naik. Makanya pertanyaannya, punya Bapak Ibu kalau memang sudah buat di Google Business, sesering mana Ibu kelola? 26 tahun. Jangan sampai waktu dulu doang kelolanya, sekarang belum lagi, sekarang baru sadar. Nah, kalau bisa setiap yang berkunjung minta ulasan. Nah, semakin tinggi ulasan itu, semakin banyak maksudnya, semakin tinggi gitu mesin pencarian itu untuk menempatkan kita di posisi-posisi teratas. Makanya sekarang mulai sadar lah untuk hal itu, minta terus. Bekerja jarak jauh semakin menjadi kebiasaan dan membuat berwisata sambil bekerja jarak jauh menjadi tren. Iya, tren saat ini visual tourism. Jadi kayak cukup dia lihat di visual itu, udah dia udah berwisata di situ, berselancar di semua, di misalnya museum NTB ini ada paketnya di visual itu. Oh, udah nggak perlu badan saya ke sana, cukup saya masuk, cukup saya lihat di layarnya itu. Kemudian orang kuliah, orang belajar sekarang perlu nggak harus ruangan? Tak perlu. Saking sekarang dimudahkan apapun itu. Ya, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, saat ini kita harus ngerti yang gini-ginian. Mau tua, mau muda, mau kecil, mulai itu. Syukur kalau ada anak yang membantu usaha kita. Kalau tidak, nah siapa yang akan bantu untuk pemasaran seperti ini? Oke, jadi teknologi dan pariwisata itu saling berkaitan satu sama lain saat ini. Pariwisata itu tidak akan pernah bisa up kalau tidak ada teknologi yang meng-upnya. Kemarin ada kasus di Hotel Surabaya yang baru bintang 3. Pas pandemi kemarin, itu kan dibatasi semua ruang geraknya kita. Orang melakukan sebelum dia daftarkan diri di Traveloka itu turun omsetnya. Tapi pada saat dia tahu bahwa kan tidak bisa keluar negeri waktu pandemi kemarin, jadi hanya bisa di area Indonesia saja mereka diberikan izin untuk keluar. Sehingga mana kira-kira platform yang mana yang cocok dia cari sama si manajernya itu. Ternyata Traveloka sangat diminati untuk wilayah Indonesia, sehingga dia daftarkan hotelnya di Traveloka. Apa yang terjadi? Tetap ada orang yang melakukan perjalanan walaupun terbatas, tapi dia udah lihat pilihannya. Makanya di platform itu akan ada pembandingan harga, kemudian fasilitas dan layanan bisa kita lihat, cek semua. Itulah pentingnya dan memudahkan kita untuk mempromosi produk kita di online travel agent itu. Nah, next, digital and non-digital. Ingat, harapan kita sadar tentang digital hari ini. Maka karena ini memang eranya. Kalau era-era dulu di Andalus, di Spain, orang-orang yang senang belajar, baca, diskusi dan sebagainya. Jadi ilmu-ilmu itu memang disuarakan di setiap ruangan. Sekarang di ruangan orang cari apa? Orang berdiam diri. Bahkan teman sebelah dah saling tegur, dah saling sapa, dah tahu. Karena memang udah eranya bukan lagi kayak dulu. Suruh baca artikel, jurnal apalagi, mana malas, apalagi bahasa yang berbeda. Sekarang lebih senang apa? Status Facebook, postingan ini itu, senang dibaca. Ya, tapi itu bagus. Alangkah lebih bagusnya kalau kita baca data. Ternyata orang yang memahami data itu orang yang paling mudah. Dan kemarin teman itu dia data analis. Gajinya per bulan itu 45 juta. Itu sebagai data analis. Karena orang memahami data, dia mampu merekomendasikan strategi mana yang cocok untuk usaha ini. Sekarang itu. Jadi kalau biasanya yang jualan
Jualan itu hanya kan biasanya kalau untuk media sosial pribadi itu hanya ruang lingkup teman, belum bisa untuk jangkau lebih luas. Makanya perlu yang berbisnis, dan itu perlu konsisten, sabar untuk menatanya. Nggak bisa instan. Nggak boleh kita beli follower yang menawarkan, oh ini akan nambah follower. Enggak. Anda harus mulai cari konten-konten apa yang perlu di upload. Sekarang kebutuhan sumber daya manusia itu sangat dibutuhkan, dan sampai kapanpun tetap dibutuhkan. Kreativitas dan inovasi itu perlu. Nah, makanya kolaborasi orang tua dengan anak muda itu sangat perlu. Jangan kita anak muda saja yang jalan, orang tua hanya lihat doang. Enggak, setidaknya ada yang kontrol. Nah, ini perbedaan non digital sama digital mindset. Digital mindset itu keingintahuan tentang teknologi tinggi, sedangkan yang bukan orang yang interest di digital, ya itu urusanmu, bukan lagi masa saya, udah saya tua, enggak perlu lagi, bukan lagi masa saya untuk belajar. Jangan. Anda berdiam, Anda tergerus. Anda akan selesai usaha Anda, paling hanya pasar Anda ya di kampung Anda. Nggak akan bisa jangkau lebih jauh pasarnya. Makanya setua apapun, nah nggak ada batas untuk belajar. Sampai meninggal itu kita katanya orang-orang yang baik ini katanya kalau sampai meninggal pun itu kita harus belajar. Ya, jadi never late to study. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, kata orang-orang itu. Nah, kalau yang non digital menggunakan teknologi kalau perlu saja, sedangkan yang digital menggunakan teknologi untuk pengembangan profesionalisme, bisnis, studi maupun yang lainnya. Kalau yang non digital ya sama kayak orang beli HP, katanya yang beli HP yang biasa yang tanpa ada WA segala macam, yang penting manfaatnya untuk nelpon sama SMS katanya. Ya gimana mau membuat usaha gitu? Ya, itu yang seperlunya saja katanya. Tapi bagi orang yang berbisnis, itu tidak cukup. Dia harus cari tambah. Makanya orang-orang sekarang itu, bagi orang yang pebisnis, sedikit aja kurang fiturnya, tidak kuat kapasitasnya, pasti dia ganti yang baru. Dia ganti yang tinggi RAM-nya pasti dia akan cari. Karena memang itu untuk keperluan. Ya. Tapi intinya apa? Seikut-ikutnya kita dengan tawaran saat ini, tapi jangan sampai keyakinan itu ikut berubah, goyah. Tetap kita punya karakter pribadi. Jangan kita ngekor aja tawaran-tawaran saat ini. Sama kayak HP Xiaomi 2 misal. Nggak nyampe 1 bulan ada Xiaomi 3, nggak akan habis. Tapi kalau untuk dimanfaatkan kebaikan pasti banyak manfaatnya. Next, menghindari tantangan teknologi yang sedang tren. Selalu tertantang dengan teknologi yang sedang tren. Jadi orang-orang yang digital mindset itu dia senang tantangan. Artinya orang yang digital mindset dia growth, dia selalu berkembang, dia selalu tumbuh pemikirannya. Dia tidak pernah mau diam. Apapun bentuk tren terbaru dia akan cari. Ya. Jadi kalau yang non, biasanya dia konvensional, dia ya Tuhan kasih saya anugerah, kasih saya pengetahuan, ya sebatas itu. Jarang mau berkembang. Jadi sama bagi contoh orang yang bertani, ya udah pakai tradisional saja ya, pasti akan capai sebagaimana yang dulu. Tapi sekarang tren terbaru, bagaimana memudahkan mereka. Tapi memang itu, segala tawaran apapun itu pasti ada dampaknya. Nah, tergantung kita kembali. Lanjut, telat mengadopsi teknologi baru, selalu update dengan teknologi baru. Ya, walaupun kita belum memilikinya, setidaknya kita tahu orang berbicara apa, itu kita pahami. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih baik? Tahu banyak yang sedikit atau tahu sedikit yang banyak? Ya, walaupun sedikit-sedikit, tapi orang mau bahas apa kita ngerti. Ya, walaupun sedikit. Ya, alangkah lebih bagusnya lagi kalau kita expert di bidang tertentu. Walau kita sedikit tahu, tapi
dalam kita tahu itu, maksudnya kita sedikit skillnya, tapi kita dalam pada skill itu. Walaupun sedikit tapi ngerti, dalam sekali kita pemahamannya. Makanya kenapa diwanti-wanti jangan memiliki banyak sosial media kalau tidak sanggup untuk mengelolanya. Cukup fokus pada 1 atau 2 sosial media atau maksimum 3, itu memang kita paham apa yang kita lakukan. Jadi itu untuk dasarnya, bahwa ternyata kita tidak sanggup menghindar dari yang namanya teknologi untuk saat ini. Karena eranya teknologi saat ini. Mau itu di semua aspek pendidikan iya, aspek administrasi perkantoran iya, semua. Jadi buku catatan pun saat ini harus dipublikasikan melalui online. Iya. Kalau dia sekarang mungkin kalau orang-orang lain, kitab-kitab yang tidak bisa dibaca mungkin oleh kita, yang harus kita pergi ke Timur Tengah bagi pembelajar yang mau ke Timur Tengah, kayak itu kan harus ada kita berangkat ke sana. Sekarang sudah di elektronik kan semuanya, tinggal Anda mau baca benda itu. Sekarang semua tawaran ada, cuma minat baca kita yang kurang. Kalau dulu resource-nya sedikit tapi minat bacanya tinggi. Nah, sekarang kita harus kembalikan minat baca itu harus lebih tinggi. Ini sekarang pemasaran. Saya sempat belajar sama Prof. Dia mengatakan begini, kalau produksinya lancar, bagus, itu bagus katanya. Tapi kalau pemasarannya tidak sanggup, ya bagaimana produk itu bisa terjual? Artinya alangkah bagusnya produkmu bagus, lancar, lebih-lebih pemasarannya kuat. Ya ini karena ini pemasarannya adalah jantungnya. Kan Bapak Ibu udah pernah, apalagi udah punya usaha ini, apa kendala-kendalanya? Pasti di pemasaran. Ya kalau masalah untuk cari bahan, membuat ini, membuat itu, ya ada doang jalannya untuk temukan. Tapi cari pelanggan, itu yang perlu kita latih pemasarannya. Ya. Jadi produk dalam pemasaran itu harus ada produk. Produk ini kayak tadi ada barang, ada jasa. Barang itu yang bisa jadi hak miliknya si pembeli, sedangkan jasa itu hanya hak pakainya saja. Nah, apa yang perlu dimiliki oleh produk ini? Not only quantity, tidak hanya kuantitasnya saja, jumlahnya saja, but the quality is the number one. Ya, jadi kualitas produk kita harus nomor 1. Nah, setelah memang produk ini kita punya nilai jual, memang tapi harus ada testernya dulu lah. Kalau udah buat produk, perlu tester gitu, biar tahu apakah nilai dari ini. Tapi jangan teman dekat dulu lah. Ya, kalau biasanya kita teman dekat, ya agak sukar mau mengkritik. Cari orang-orang yang memang baru, mungkin bagaimana dan sebagainya. Ya, nanti dikomparasikan, dibandingkan mana yang menurut teman dekat, mana yang menurut orang lain. Setelah ini promosi, kalau udah ada produk, promosi. Apa fungsinya promosi? Yaitu kayak show, kayak menunjukkan bahwa kita punya produk. Fungsinya promosi itu memang kita menunjukkan apa barang kita. Setelah udah ada promosi, nah di sini main. Contoh, ini Cleo. Saya jual Cleo, Ibu jual Cleo. Kira-kira saya bisa gak bermain harga di situ untuk milih? Ya, selama produk itu sama, pasti saya cari harga yang agak sedikit bawah. Gitu. Tapi bagaimana kalau dia yang beda mereknya? Misalnya Ibu Aqua, saya Cleo. Kira-kira yang saya cari apanya? Kualitasnya, manfaatnya. Ya, jadi mau mengatakan harga murah pun juga bagus, tidak juga. Ya, setidaknya average lah, rata-rata lah, mana yang memang harga pasar seperti itu. Dan itulah pentingnya kita menentukan harga supaya tidak terlalu rendah. Coba lihat ibu bapak yang sering belanja di Shopee, kalau terlalu rendah juga kan tidak terlalu antusias mau beli, mau pesan.
Tapi kalau masih ya masuk akal lah gitu, masuk akal lah harganya, pasti ibu bapak mau milih. Setelah harga tempat, biasanya orang memasarkan itu biasanya langsung di tempat. Ya, sekarang pemasaran itu kan namanya jasa, kan kadang-kadang barang itu tidak ada di tempat. Jadi tempat ini bisa ada bisa tidak. Alangkah bagus ada. Kita masar produk kita, terus kalau orang mau datang ke tempatnya, ya rugi juga kita udah capek-capek masak tapi orang tidak yakin. Nah, cuman dari keempat ini dia masih butuh 3 komponen utama lagi. Percuma ada 4 komponen ini, percuma ada komponen 4 ini kalau tidak ada people-nya. People ini juga penentu. Bagaimana dia melayani, bagaimana kapasitasnya. Ya kalau tidak ada yang menjelaskan produk-produk ini, ya siapa? Nah, sehingga kita butuh sumber dayanya. Selalu kembali lagi ke diri lagi, kita punya usaha itu, ke karyawan kita lagi. Setelah people, apa lagi? Ada prosesnya. Sama kayak halnya, proses ini kayak SOP. Siapa yang bekerja apa itu? Ya udah dibuat SOP-nya, terus lupa terus ya, tak selesai proses bisnis kita. Makanya dengan adanya proses ini supaya kita ngerti jalurnya harus ngapain. Setelah udah paham prosesnya, kita lihat physical evidence-nya, bukti fisiknya. Apakah ada bercak di tembok, bersihkah lantai? Itu salah satu penilaian. Makanya physical evidence juga itu penting, memberikan pengaruh pada citra usaha kita. Jadi 7 komponen ini dia saling bertautan satu sama lain. Kita kuat di promosi, tapi kalau tidak kuat di bagian-bagian tertentu ya lemah. Makanya walaupun dia sedikit-sedikit ada, setidaknya kita masuk ke semua komponen itu. Paham tuh? Oke, ngerti? Oke, nah inilah digital marketing channels. Ada saluran, ada channels. Nah, makanya kita akan di materi kedua nanti kita akan mempraktekkan cara pembuatan Google Business Profile. Karena itu langkah awal untuk usaha kita eksis di Google karena terintegrasi. Itulah tadi karena kita dealnya belajar dengar. Ya, nanti kalaupun kekurangan saya adalah kelebihan ibu bapak untuk menjawab, untuk saling melengkapi. Ya, karena di sini tidak ada yang menggurui. Kita sama-sama belajar. Hanya saja karena kami dipilih oleh Kemenpar, Kementerian Pariwisata, yang memang kami lalui semua prosesnya. Sebagaimana Bapak Ibu daftar, kami daftar juga sebelumnya. Jadi kalau di sosial media kita, sosial media usaha kita, itu mana yang lebih baik, kita yang meninggalkan pesan terakhir atau pelanggan yang meninggalkan pesan terakhir? Di sini saya chat pemilik usaha dan sama komplain. Kira-kira harus dia tinggalkan terakhir atau kita yang terakhir? Kita. Jadi apapun bentuk komplain ataupun sanjungan dari pelanggan, setidaknya kita harus terus mengatakan mohon maaf, terima kasih, dan sebagainya. Itu jangan sampai kita tinggalkan. Artinya jangan sampai pelanggan yang terakhir. Artinya terkesan dia yang benar-benar butuh, padahal kita yang butuh pelanggan. Walaupun barang yang dibeli di kita, tapi tetap kita yang butuh pelanggan intinya. Karena kita mau dijual, karena barang kita mau dijual terus, ya. Jadi nggak boleh. Kalau alangkah bagusnya pelanggan itu tetap kita respon intens. Nah, dan biasanya para pelanggan itu melihat sosial media itu yang baru-baru live. Kalau udah 2 bulan, 3 bulan live-nya,
kepercayaannya mulai berkurang. Ya, makanya memang dunianya saat ini harus kita on juga, tapi ingat kesehatan tetap perlu jaga. Melekatkan interaksi pelanggan, engagement di setiap tahapan pembelian. Nah, kayak tadi yang saya sampaikan, tetap supaya mereka merasa bahwa diperhatikan, bahwa mereka inilah bentuk servisnya mereka, servisnya pengguna atau servisnya pelaku usaha. Ya, jadi di-engage terus, didekati terus, karena itu kesan. Lebih mudah menyasar target market atau audience. Ya, dengan adanya sekarang pertanyaan saya, sosial media ini ada yang berbayar atau semuanya gratis? Ada yang berbayar. Mana yang lebih besar jangkauan yang berbayar sama yang gratis? Bayar. Bapak Ibu udah tahu semua. Cuma kita masih butuh yang gratis-gratis terus nih. Ya, tapi tidak apa-apa untuk tahap awal. Nanti kalau sudah besar, ya setidaknya mungkin kita bisa korbankan 100-200 itu untuk bisa akses semua. Kayak kami, misalnya kalau saya nggak bisa desain PPT yang sangat bagus, ya udah saya berbayar di Canva. Nah, seperti itu. Ya, jadi intinya jangan senang yang gratis-gratis saja. Harus ada yang berbayar lah. Dan itu memang fiturnya banyak. Tawarannya banyak sekali, ya. Jadi untuk berusaha sekali lagi jangan akun pribadi saja, harus buat akun bisnisnya khusus untuk bisnis. Dan itu kalau bisa yang berbayar untuk bisnis itu supaya jangkauannya lebih luas lagi. Karena ini memang Facebook, Instagram memang untuk semua yang ada di dunia ini banyak yang pakai. Next, menghasilkan calon pelanggan baru biasanya. Ya. Biasanya kalau nge-tag teman, kan biasanya kalau sering kita jual etalase, misalnya sosial media kita hanya sebagai etalase barang saja, terus kita nge-tag orang terus, kira-kira jenuh nggak? Resah nggak? Risih nggak? Risih. Makanya kalau kita punya sosial media, setidaknya ada yang diedukasi. Dia ngerti, oh dia ada pemahaman baru. Jadi nggak bosan walaupun di-tag. Dipercaya itu ratanya. Ya. Karena biasanya kalau di tag teman-temannya juga dia punya jangkauan untuk melihat produk kita. Tapi itu ingat sekali lagi, jangan asal nge-tag kalau dia tidak suka. Ya, Bapak Ibu lebih feeling lah di situ. Kemudian optimalisasi tingkat konversi penjualan. Apanya? Nah, kalau biasanya di sosial media ini kan dia banyak itu harga jual kadang-kadang dibuat miring gitu. Ya, tapi jangan terlalu begitu. Tidak apa-apa untuk masyarakat. Ingat sekali, dibuat netral. Selamatin. Tapi tidak menjual kualitas yang kalah, yang lemah. Setidaknya harus kualitasnya memang tetap kita nomor-satukan, sehingga penjualan kita pun juga tetap meningkat karena memang barang yang kita jual itu memang berkualitas, sehingga akan lebih banyak orang akan minta untuk beli barang kita. Mana tuh? Oke. Pengukuran hasil kampanye pemasaran yang lebih akurat, mendapat kredibilitas merek lebih cepat dan stabil. Lapangan kompetisi yang rata bagi setiap tingkat pelaku bisnis. Artinya sekali lagi Bapak Ibu, bahwa sosial media ini berlaku bagi siapapun. Tinggal bagaimana cara kita mengelola akun kita. Dan sekali lagi, bedakan mana akun untuk diri, mana yang tidak. Ya, dan banyak sekali platform atau channelnya. Nih, banyak sekali nih. Cuman tidak semua ini. Tidak semua channel ini yang harus kita daftarkan. Masih banyak dari ini, masih banyak dari sini. Selain yang tertulis di atas ini akunnya. Tapi kalau semua, sedangkan sumber daya kita ini kadang-kadang kita yang kelola, kita sendiri dong. Ya? Mana waktu untuk ngurus anak bagi ibu-ibu, mana waktu ngurus ini, semua banyak sekali diurus. Bapak-bapak mana lagi cari kerja yang lain, sampingan dan sebagainya. Artinya tidak kuat kalau kita semua daftar di sini. Yang lebih baik milih ya maksimal 3. Kita eksisnya, kita masternya di mana, kita ahlinya di mana. Ya. Jadi jangan semuanya.
Nah ini online travel agent demikian pun sama sebagaimana tadi, jangan semua online travel ini didaftarkan. Memang carilah yang populer, yang terkenal di Indonesia. Yang terkenal saat ini ya ini. Ya, pokoknya masuk ke 5 ini ya masih lah banyak yang menggunakan itu. Ya, tapi ingat sekali lagi, fokus, konsisten itu penting. Ya, konsisten dalam mengelola itu penting. Tanpa konsisten kita tidak akan pernah tahu seberapa jauh kita berproses itu. Ya, jadi proses itu, katanya orang-orang itu, proses tidak akan pernah berkhianat dengan hasil itu. Demikian pun hasil tidak akan pernah berkhianat dengan proses yang kita lalui. Makanya nikmati proses dan kita akan jumpai hasil-hasilnya. Oke, memilih media sosial OTE bisa dilihat banyak orang. Ini keunggulannya ya. Membuat jadi terkenal, menarik pelanggan baru, membuat pelanggan lama tetap ingat dan sebagainya. Jadi dengan adanya media sosial dan online travel agent ini memudahkan kita untuk menangkap market baru. Ya. Jadi pasar-pasar ini kenapa misal contoh di Instagram. Selain Instagram yang paling terkenal di sini apa lagi? TikTok. Ya, Facebook. Nah ini kalau memang bapak ibu master di situ, konsen di sana. Ya, kemudian di OTE yang punya homestay, booking.com. Ya, bagaimana cara bapak ibu packingnya lah. Ingat, packagingnya itu adalah bagian dari produk. Packaging itu adalah bagian dari produk. Semakin bagus packaging dan kualitas barang kita juga bagus, insya Allah pasti akan diminati. Ya, I think that's all for modul 1. Nanti di modul 2 ini kita akan belajar bagaimana membuat Google Business Profile. Tools inilah yang akan membantu usaha bapak dan ibu untuk eksis di Google itu. Ya, baik. Ada pertanyaan untuk modul pertama? No? Mau langsung praktik? Oke, kita cek dulu satu-satu. Jadi Google itu adalah mamutnya dunia saat ini. Sekali lagi saya bilang, semua kehidupan kita itu sudah ada di Google ini. Google ini ya makanya kayak ibu-ibu yang sering bilang Mbah Google. Nah, mbahnya lah. Pokoknya intinya ya segala bentuk informasi apapun itu sudah tertampung di Google. Dan inilah yang mengambil alih kendali semua data yang ada di sini. Ya, saking sekarang udah super powernya Google itu. Ya. Jadi sekali lagi kita mau cari apa, biasanya HP bapak ibu sudah kalau beli baru biasanya sudah ada Google-nya enggak? Sudah. Karena memang Google ini sudah masuk ke semua, mau itu iPhone, mau itu Android, dia sudah masuk semua di situ, dan udah bayar. Makanya data-data kita itu sudah terekam di sini. Usaha kita pun demikian. Nah, produk Google dan bisnis, produk-produk layanan Google itu mesti mencari iklanan, layanan. Sekarang kalau orang mau cari tren baru, kira-kira ada nggak di Google? Ada Google Trend namanya. Kalau mau analisa sesuatu, ada namanya Google apa? Google Analytics, ya, Google. Kemudian kalau kita mau, nah, bagi yang lemah dalam berbahasa, kira-kira mau translate bahasa di mana? Google Translate. Artinya Google sudah menawarkan semua produk itu. Makanya kita tidak bisa menghindar kalau kita membahas teknologi, tidak bisa menghindar dari namanya Google, karena dia sudah mengambil banyak Yahoo yang saya bilang tadi itu, Yahoo, blog dan sebagainya yang kita gunakan, fasilitas yang ada itu semua difasilitasi oleh Google. Makanya kita tidak bisa menghindari. Ini sekali lagi untuk menyadarkan kita bahwa dunia digital itu tidak pernah terhindar dari yang namanya Google. Ya, dan itu digital. Nah, sekarang Google Business Profile adalah nama baru dari Google My Business. Ada yang sudah pernah punya Google My Business? Ada ya?
Ya, biasanya kalau yang Google My Business itu agak lebih mudah. Sekali kita ngedaftar langsung saat itu dikonfirmasi. Ya, kalau Google My Business ini penyempurnaannya, penyempurnaan dari Google Businessku. Ya. Selanjutnya Google My Business berganti nama nih, jadi Business Profile Manager yang diperuntukkan untuk usaha kecil yang memiliki lebih dari satu lokasi usaha, dan dengan kata lain untuk usaha yang telah berkembang. Apakah bisa daftar misalnya, Pak, bagaimana saya punya 2 usaha? Dia bisa didaftar. Yang penting satu, jangan pernah ganti Gmail atau Google account. Ya, makanya kalau bisa satu email dipakai. Ya, karena itu terintegrasi dengan akun-akun yang lain. Dan itu diharapkan gunakan Gmail, bukan lagi email atau Yahoo, ya, tapi Gmail, karena itu akan terintegrasi. Anda mau daftar apapun, nanti di TripAdvisor secara otomatis dia langsung terdaftar. Itu pentingnya pakai Gmail atau Google account. Google Business Profile lebih diperuntukkan bagi usaha kecil. Oke, nah dan ini Google Business Profile dia terintegrasi dengan Google Search dan Google Maps. Jadi tiga ini dia akan nampak langsung. Tulis nama usaha Bapak Ibu langsung di Google Search, akan terlihat di Google Business Profile dan Maps. Ya. Pencarian berdasarkan lokasi. Nah misalnya, Pak, saya udah daftar di Google Business Profile. Terus lokasinya saya tidak ketemu di mana letaknya. Ya, yang penting yang mendekati lokasi ibu bapak dulu. Nanti pada saat udah di lokasi tertentu, lokasinya ibu sendiri atau bapak sendiri, itu langsung diedit ulang, diperbaharui supaya GPS-nya merekam lokasi bapak ibu. Tidak jadi masalah kalau untuk sekarang misalnya daftarnya di hotel. Terus cari di mana tempatnya, ya enggak apa-apa ya, mendekati aja dulu lokasinya. Nanti pada saat udah di lokasi tempat ibu bapak jualan, di situ ibu perbarui, update informasinya. Nah, karena sekali lagi biasanya sekarang di Google, ketika kita udah daftar di Google Business Account, kita bisa menjadi local guide. Local guide itu kita bisa menjadi pemandu. Setiap kita pergi ke lokasi manapun, ketika dia udah terdaftar di Google Business Profile atau di Google Maps, kita diminta untuk review. Secara otomatis kita diminta untuk review. Padahal kita belum mampir di rumah di tempat itu. Tapi karena udah terekam, GPS-nya yang main. Ya. Jadi makanya sekarang udah mudah kita mempromosikan. Makanya keberadaan Google ini untuk mengafirmasi kembali usaha kita supaya ditahu oleh banyak orang. Dan jangan pernah pelit untuk mereview. Semakin bagus review Bapak Ibu tentang usaha teman, dan itu misalnya contoh, biasanya orang kan reviewnya kayak gini. Usaha A, usaha B, usaha C di hari yang sama, di jam yang sama kita review. Itu algoritmanya berbeda. Sebaiknya misalnya, ya kalau alangkah bagusnya langsung review di lokasi tertentu. Itu lebih meyakinkan dan itu lebih tinggi, lebih mudah, ya. Oke, ini contoh hasil pencarian. Ini ayam geprek nih. Ini 5, ini 1. Nanti akan langsung terlihat lokasi terdekat. GPS itu langsung menanda. Misalnya saya di sini, saya mau cari ayam taliwang misal. Saya tulis saja ayam taliwang. Pasti ayam taliwang terdekat dulu yang akan terlihat. Itu. Makanya perlu kita daftarkan usaha kita supaya terdata di sini semua. Oke, 5 manfaat Google Business Profile untuk dipermudahkannya usaha kita dilihat oleh banyak orang. Yang kedua, ya fungsinya untuk mempromosikan usaha. Yang ketiga, supaya di mesin pencarian itu kita naik rankingnya, rate-nya naik. Tuh. Yang keempat, mendapat pelanggan. Semakin banyak orang yang review, semakin banyak orang yang mengulas,
Ya setidaknya orang akan yakin bahwa punya kita itu memang terjamin. Ada jaminan bahwa orang-orang yang pernah datang ke sana memang memberikan ulasan yang terbaik. Yang kelima, mendapatkan review atau ulasan. Nah, itulah fungsinya kenapa kita harus mendaftarkan bisnis kita itu di Google Business Profile supaya mudah dijumpai. Ya. Oke, sekarang kita masuk di pembuatan Google Business Profile. Minta untuk trainernya bantu ngecek. Oke, sekarang silakan pegang HP-nya. Sudah diperbolehkan untuk pegang, kita buat Google Business Profile. Are you ready semua? Sudah? Oke. Yes. Berpengaruh nggak dalam pemberian nama Mas? Misalkan nih ada kita bikin yang sebelumnya sudah ada namanya nih, apakah masih cek gitu atau? Masih. Kalau sudah terdaftar dulu di Google Business My Business itu biasanya masih terekam, masih terdata dia. Coba nanti ibu punya, dicek lagi nama yang dulu, dia sudah ada. Bukan dengan misalnya ada orang yang punya nih, misalnya Cahaya Rasa. Saya pun punya Cahaya Rasa begitu. Apakah bisa dengan dua nama begitu? Alangkah bagusnya ibu spesifik kita punya nama itu, karena nama yang sama itu susah untuk memang akan tetap kelihatan, tapi biasanya dia susah untuk dibedakan. Makanya lebih baik spesifik saja namanya. Misal contoh ibu Cahaya Rasa Lombok Barat, ya. Jadi spesifikasi tempat alangkah bagusnya supaya orang tahu lokasi spesifiknya. Kalau semua misalnya ayam geprek, semua tulis ayam geprek, tapi tidak ada nama spesifiknya. Jadi itulah brandnya kita, ya, brandnya kita, gitu. Kira-kira ngerti maksudnya bu? Ya. Oke, sudah dibuka. Ayo kita mulai ya. Masuk di Google Search-nya. Masuk di Google Search-nya. Bisa ada password wifi di Ya kalau bisa pakai data ya. Pakai data pribadi. Decline aja nanti punyanya. Nanti decline aja punyanya. Karena sudah itu punya. Nanti tinggal dicari, misalnya cari di Google nama usaha ibu bapak. Nanti kalau kelihatan udah decline saja bahwa itu punya kita. Ya. Sudah di Google-nya? Ada yang sudah punya semua nggak? Atau ada, syukurlah, alhamdulillah. Nanti kalau sudah ada, bantu temannya yang belum bu. Tinggal di ini aja. Tadi kan dari Google My Business-nya. Iya. Sekarang yang Google Profile-nya. Oh siap. Nanti kita langsung masuk nanti. Sudah tinggal masuk aja sih. Iya. Oh udah, tinggal masuk doang. Oke. Nanti biar nanti dicek semua. Sudah dibuka semuanya. Tulis. Belum punya. Itu dari awal. Masuk ke Google. Masuk ke Google dulu. Masuk ke Google. Sudah. Kan ada aplikasi Google gitu kan? Ya, masuk ke Google. Nanti sign in. Sign in ini nanti. Nah, makanya ada punya Google account? Ada kan biasanya kalau bisa searching pasti ada Google account-nya ibu bapak. Ya. Nah, ini sign in. Sebaiknya masuk pakai email. Ya. Sudah atau biar kita pelan-pelan. Bagi yang sudah, dia saling bantu. Biar saling meringankan. Sudah di sign in. Ibu, lihat. Oke, ini sudah semua. Kan di kan sudah terdaftar biasanya.
Sudah? Kan ada yang tulis kelola sekarang biasanya itu. Yang Google kami Ibu Bapak itu. Nah, langsung kelola sekarang. Kalau ada pilihan kelola sekarang, ya klik kelola sekarang. Ada? Ya gini. Sorry, sudah tulis di Google Business Profile, itu di search ya. Di atas itu ada Workspace Google, ada Google Apps, ya Google Ads. Nah, yang dipilih itu google.com. Yang dipilih google.com, ya. Sudah, yang dipilih itu google.com. Tapi Pak, nah, yang dipilih itu google.com. Kalau lagi search, ya, bagus ya. Nah, tulis di sini Google Business Profile. Kan ibu sudah punya. Jadi di atas itu kan udah ditulis Google Business Profile. Hello, biar nggak salah klik nanti. Di atas itu kalian Bapak Ibu sudah tulis Google Business Profile kan di pencarian. Pilihan pertama itu ads.google.com. Itu jangan dipilih yang itu. Jangan pilih yang itu. Yang dipilih google.com. Di yang bagian keduanya di bawah. Ini yang dipilih. Ya benar. Ya. Sekarang dia jadi di luar. Bisa nggak bisa punya di kasih? Tapi nggak boleh pakai Kelola sekarang. karena pakai yang Jadi yang dia tag itu kayak ini. jadi dia itu mendeteksi yang benar-benar usaha yang kita punya usaha dari awal. Ini yang terakhir kali. Kayaknya karena salah kan, jadi memang punyanya sendiri. Ada ibu. Nanti kalau udah sampai halaman dari yang terkecil nama jalan, kalau jalan ada nama jalan, kalau nggak ada kalau ada RT RW pergi jalan Sentosa, RT 2, RW 3, perubahan apa ada. Ya, jadi ada yang terkasih biar nanti itu ada pemakanan nggak terlalu jauh. Jadi kalau ada apa-apa jadi dispesifikasi aja namanya, nama brand ibu bapak.
Kalau ini kalau jalan. Jadi kalau sudah jadi di screenshot ya, jangan lupa. Ya ini punya ibu di screenshot. Nah, tampilan usahanya ibu bapak itu di screenshot. Lokasinya di mana? Buat presisi apa? Kalau misalkan ada ini oke, kalau Ramadan itu berarti ini kan jadi terteks semua. Oh iya. Ini malah kurang. Jadi tapi yang dikelola yang ini yang dikelola ini. Dua-duanya sih. Apakah Anda ingin dipastikan ada pulsa ya? Anda sedang verifikasi oleh Google. Tadi kepikirnya apa ya sih? Di sini aja nih portal Bapak. Ya, nanti saya sebenarnya pas lagi santai kita bukan memastikan ada pelanggan bisa Ya, kalau udah selesai nanti ya tinggal screenshot nanti biar ada buktinya di akhir. Gimana? Tinggal ibu connect lagi kayak yang tadi, nanti ibu screenshot. Gimana Bu? Ya, tinggal screenshot ya. Ya, screenshot.
Kalau nama tempat itu huruf besar di pertamanya ya. Setiap kata itu huruf besar pertamanya, huruf kapital. Biasakan pakai huruf kapital kalau nama tempat. Kalau serba ada gitu. Nanti sama ini Nanti ya. nanti screenshotnya ini sama nanti tadi ada buatan aplikasi di nanti itu suaranya di unpad. Jadi udah satu suara berarti di sini ya. Itu gimana gini? Yang mana ada screenshot? Ada kota. Sudah Bang. Ada yang sudah selesai? Enggak. Kalau kita keluar gini dia ulang lagi ya? Coba. Wisata ya?
Dari aku sedang scroll aja di sini. Dibiarkan sama bisa kelola. Iya, bisa kelola dua Jamnya. Ya. Saya jalan ke sini. Kalau misalkan Masih banyak. Ya kan aku bukain, bukan aku mau ambil segitu. Masih laku, masih setia ditonton, masih setia ditonton. Selesai ya, cepet banget selesai.
TK buat Google bisnis. Kenapa? Cepet banget selesai aku. Bagus lah. Gak gaptek banget kayak kemarin. Tadi udah bilang sama aku. Itu masih saya. Masih banyak. Dan terus aku tuh bingung Cak. Jadi ini tadi yang tak bandingin ini loh, yang tadi aku nyari orang-orang di universitas itu beda sama yang desain Mbak Levi. Yang di grup ada satu dua yang nggak ada di sini. Baik, Elri udah deh kayaknya si baik hari ini. Oh iya belum nih. Terus, bagi yang sudah punya namanya sebelumnya dan mau ganti, belum langsung kelihatan nama barunya. Bisa contoh ya, namanya A pertama, tapi mau ganti pakai nama C. Tetap nama C itu akan tampil, cuman bukan langsung hari ini. Bisa tunggu sehari atau 2 hari, langsung berubah secara otomatis. Gitu. Jadi bagi yang sudah punya, tinggal rubah namanya juga, tinggal tunggu waktunya untuk ke update sendiri. Sudah? Tidak recommended. Oh alah mata ini. Kondisi tidak Jumawah tanggal 22 turunnya ke kita lanjut. Puasa. Kita tuh dulu bosnya. Tiga. Nomor 23 mulainya. 23 di pertama. 23 di pertama. 23 di pertama. Ini enggak. Nggak manis, dibantu manis itu jadi makan harus banget. Memang kayak gitu. Oh bisa. Nggak ini salah Beda. makanya aku ngomong kalau kan udah mulai juga. Jadi yang manisnya mana? Cuma ini enggak enak. Ambil pemanisnya. Ya ada santannya. Body. Sama tadi kemudian itu print di ini
apa nih? Bangun. Pagi kan udah ngeprint ya? Pagi kan udah ngeprint. Caranya lancar. Ngomong kok nyobain masih diundang. Dari ya. Ono bingung nih. Ya kemarin. Gimana ya? Gabut banget ya jadi kayak gitu dong ditonton. Itu namanya dia tuh lebih ya
menghubungi yang belum datang, masih 85 nggak mencet target. Bagus sih. Lah. Kok dikelik? Ganti alamatnya? Kayak salah itunya deh. Mas, boleh izin. Boleh ngomong Mas. Kamu ya Apa sih? yang klik-klik. Perasaan tadi katanya udah jadi deh. Lama. Nyalain, woi. Lihat tuh. Kakakmu. Markona. Nggak tahu Pak.
Lu mau jadi tukang, iya. Kenapa orang doyan sama dodol? Mana Rumput dong? laut. Kenapa dia doyan sama dodol rumput laut? Ya nggak tahu. Biasa aja rasanya. Hah? Biasa aja rasanya. Ya. Udah deh. Dia maaf di Jawa nggak ada. Ini enak nggak? Mana aku tahu. Gak pernah makan. Dicium. Ini Dimasnya agak pesen kopi. Mas Sofian. Ini Mas Sofian pesen kopi. Tahu nggak? Dia dari roasting. Dia juga baristanya. Namanya aja dia. Dia jual sate tempe. Gitu banget makannya. Ada nggak teman-temannya ngambil kajian pariwisata di UGM? Pasti ada lah orang yang ngambil di situ. Asal aku teman kamu. Oh iya, iya. Kan sebentar balik. Iya. Nggak tahu. Tadi nyari di mana? Nyari di mana? Mana Gary? Tahu nggak?
Share aja akun simple. Pelatihan .back hour. Yang pelatihan .back hour. Mana video aja. Kalau orang yang pernah ke situ lokasi itu biasanya di Google Map akan modifikasi. Kamu orang ke sini, kamu kasih tahu dong. Sekarang kan strategi bisa ada pelanggan jelas terbaca di GPS. Dan kalau bagus dan kami punya barang, kalau pakai gitu. Perbaiki atau Bitcoin. Kalau tidak mau perbaiki, mungkin suka aja pas di depan dia. Pas kalau kita lewat sini nanti gerabah-gerabah. Sudah selesai semuanya? Saya cek satu persatu dulu, satu meja dulu maksud saya. Bagi yang sudah tunjukkan saya screenshotnya. Ibu. Screenshotnya. Sip. Oke, meja ini sudah semuanya selesai. Tepuk tangan untuk meja ini. Jadi kompak saling membantu. Meja yang ini screenshotnya ya sudah mana? Oke, good. Keren. Bu, oh sudah, ini tinggal masukin gambar doang. Oke, meja ini juga udah selesai semuanya, udah sampai verifikasi. Tepuk tangan untuk meja yang ini. Oke, untuk 4 orang ini coba lihat. Wih, langsung kasih HP saya. Oke, makasih. Oke, udah jalan. Sip. Oke, tepuk tangan untuk meja yang ini juga. Ini? Oh, ini tinggal lama ya tadi. Mana sudahnya? Oh iya. Mbak. Oke, sip. Oke, untuk yang meja ini sudah clear juga. Sip, 100%. Tepuk tangan. Ya, silakan ngopi. Yang ibu-ibu, tunggu lewat apa verifiernya? Udah belum? Saya kira oh iya. Yang mana ibu? Pakai? Oh sudah, sip. Oh iya, biasanya kalau banyak memang pilih nama yang sama kayak gitu memang. Sip. Oh tapi nomor 1 harus ini dengan itu ulas nih. Cari rasanya bisa diulas sama namanya cari. Nah itu tapi ya. Bapak, sudah? Iya. Oh sudah juga. Pulang sudah. Oke. Nah jadi ini. Oke, sudah. Sip.
Oke, semuanya ternyata sudah. Cuman sama ibu-ibu ini yang belum saya cek. Bu, mana? Oke. Nanti kalau TripAdvisor di modul yang belakangan. Oke, good. Sudah juga. Oke, terima kasih banyak. Ternyata sudah hampir 100% selesai. Saya bersyukur ternyata tidak susah untuk menemani Bapak Ibu untuk membuat Google Business Profile. Well everyone, kita mau cek dulu sebelum saya tutup apakah masih konsentrasi. Setelah ini mungkin coffee break ya mungkin ya, atau isoma. Cuma saya mau ngecek dulu masih konsen nggak Panda siang-siang kayak gini. Coba Bapak Ibu perhatikan ke depan, apakah masih konsen Panda? Coba ayah. Bukan zero itu. Oke, coba kanan ya, kanannya nembak. Kanan, sekarang kirinya yang nembak. Jangan. Oke, ulang kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan, kiri. Coba. Jangan gini dulu. Oke, ulang. Kanan, kiri. Biar otak kita ini enggak kaku. Ya kan barusan ditegang dari itu. Sekarang kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Sekarang coba jempol kanan, kelingking kiri. Jempol kanan, kelingking kiri. Ini biasanya otak-otak yang jarang melatih ini biasanya. Sekarang ulang. Balik. Jangan tahu semua jadinya. Ulang. Oke, jempol kanan. Jempol kiri. Ulang. Jempol kanan. Jempol kiri. Jangan begini. Ini biasanya ini lagi otak kanan. Ya, konsentrasi terus ke otak kanan nih. Karena biasanya kita jarang untuk konsen. Oke, kanan, kiri, jempolnya ya, jempol sama kiri main. Ulang, kanan, kiri, ini kalau hipnotis begini. Oke, ulang kanan. Kiri, kanan. Ibu jangan begini-gini. Itu nada yang diangkat. Ulang kanan, kiri, Siapa yang mau coba? Satu orang. Ayo coba ibu yang berudung hitam di belakang. Coba berdiri. Oke, pandu kita semua coba. Kanan kiri. Tapi begini kalau balik. Ya balik. Ya. Jangan begini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang dipelajari dan didengar itu berkah masuk ke kita dan mudah-mudahan tersalurkan dengan baik. Saya Feryadin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum isoma saya mau cek dulu, sudah verified belum Google Business Profile? Verified tuh dia kalau di Maps tuh udah muncul. Oke, nah itu kalau mau share lokasi jangan pernah lagi dari WhatsApp. Kan WhatsApp tuh ada share